Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mawati, NPM 191063107006, PJKN kelas 3A. Di sini saya akan membawakan materi tentang model strategi pembelajaran Penjas. Pertama, kita akan membahas tentang definisi model strategi pembelajaran Penjas. Strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang termaksud di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Menurut Dick dan Carey, strategi pembelajaran adalah komponen-komponen dari suatu set materi termaksud aktivitas sebelum pembelajaran dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan model pembelajaran menurut Sujana. Dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyimpanan informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Ciri atau karakteristik ekspositori yaitu ada 4, diantaranya. Pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. 2. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi peserta didik. 3. Materi lebih cenderung bersifat informasi. 4. Terbatasnya sarana pembelajaran. Yang kedua, pendekatan inquiry. Pendekatan strategi pembelajaran inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi utama strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, jika bahan pembelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 2. Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 3. Jika jumlah siswa yang belajar tidak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. 4. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Komponen model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joy dan Will adalah sejenis pola atau rancangan yang dapat digunakan untuk menentukan kurikulum atau pembelajaran, memilih materi pelajaran, dan membimbing kegiatan guru. Joy dan Will dalam bukunya yang berjudul Models of Teaching menyatakan bahwa setiap model pembelajaran memiliki karakteristik umum masing-masing yang dibedakan menurut unsur-unsur, yakni yang pertama, sintaks, yakni tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran model tertentu. 2. Sistem sosial, yakni situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut. 3. Prinsip reaksi, yakni pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya memberikan respon kepada peserta didik. 4. Sistem pendukung, yakni segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran tertentu. 5. Dampak instruksional, yakni hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan. 6. Dampak pengiring, yakni hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa adanya arahan langsung dari guru. Model strategi pembelajaran CBSA menurut Sujana. Menurut Dr.
Nana Sujana mengumumkan bahwa cara belajar siswa aktif adalah salah satu cara belajar mengajarkan yang menuntut keaktifan dan partisipan peserta didik seoptimal mungkin, sehingga peserta didik mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Di antaranya, yang pertama, model strategi pembelajaran Delikan. Model belajar Delikan adalah model mengajar CBSA dengan menggabungkan model pembelajaran ekspositori dan inquiry. Model mengajar ini menekankan pada kegiatan belajar siswa dimulai dari kegiatan mendengar, disusul dengan kegiatan melihat, dan diakhiri dengan kegiatan mengerjakan. Yang kedua, model strategi pembelajaran brainstorming. Model pembelajaran brainstorming adalah suatu teknik atau cara mengajar yang digunakan dalam diskusi kelompok atau menghasilkan gagasan, pikiran, atau ide baru dengan melontarkan suatu masalah ke siswa oleh guru. Ketiga, model strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tetapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkah tinggi dan keterampilan berpikir kritis. 4. Model strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang menerapkan penalaran dalam hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dikembangkan ke dalam bagian-bagian khusus. 5. Model strategi pembelajaran induktif deduktif. Pembelajaran induktif deduktif adalah model pembelajaran yang memadukan model pembelajaran induktif dan model pembelajaran deduktif. Pembelajaran diawali secara induktif dengan memberikan sejumlah contoh agar siswa mengidentifikasi, menginterpretasi data, kemudian membuat kesimpulan. Secara deduktif, setelah siswa mampu mendefinisikan dan dapat memberikan contoh atau non-contoh, dapat membuktikannya. Model strategi pembelajaran menurut Rice dan Will. Yang pertama, model memproses informasi. Model memproses informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan memproses informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya. 2. Model personal. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Model personal bertitik tolak dari teori humanistik, yakni berorientasi pada perkembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan dengan produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Yang ketiga, model interaksi sosial. Model interaksi sosial menitik beratkan pada hubungan yang harmonis antar individu dengan masyarakat. Pokok pandangan model interaksi sosial yakni objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Maka, suatu objek atau peristiwa terletak pada keseluruhan bentuk dan bukan bagian-bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna apabila materi diberikan secara utuh, bukan bagian-bagian. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Model modifikasi tingkah laku menekankan pada perubahan perilaku yang tampak pada peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Model ini bertitik tolak dari teori pembelajaran behavioristik, yakni bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Implementasi dari model modifikasi tingkah laku adalah meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Guru selalu memperhatikan tingkah laku belajar peserta didik. Modifikasi tingkah laku dilakukan dengan cara memberikan penguatan terhadap peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.